Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa kelas malam semester 4. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan akuntansi keuangan lanjut 1. Sebelum kita membahas tentang kontrak perkuliahan dan materi pembelajaran pada hari ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Febiana Putri Komalasari. Rekan-rekan mahasiswa dapat memanggil saya dengan Ibu Febi. Saya sendiri lahir di Pemalang tahun 94. Untuk itu umur saya sekarang 26 tahun. Saya juga telah menyelesaikan S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian melanjutkan pascasarjana di Universitas 11 Maret. Saya merupakan dosen baru yang akan mengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjut 1 dan sistem informasi akuntansi. Saya mohon kerjasama dari rekan-rekan sekalian apabila nanti ke depannya ada materi yang kurang dipahami atau saya terlalu sulit dalam menjelaskan, maka kalian dapat menanyakan dalam kelas maupun di luar kelas. Saya sendiri baru diterima di Universitas Slamet Sri pada tanggal 8 April 2020, sehingga untuk kontrak perkuliahan akan saya susulkan. Saya mohon agar hal ini dapat kalian maklumi. Saya berharap rekan-rekan sekalian dapat mengikuti kuliah saya dengan baik dan disiplin. Saya juga akan menilai tidak hanya dari nilai akademik, tapi juga sikap selama mengikuti perkuliahan saya. Untuk itu, kita semua berharap dapat memperoleh nilai yang terbaik di mata kuliah saya. Untuk itu sekali lagi saya mohon kerjasama dari rekan-rekan semuanya. Sekarang akan bahas materi akuntansi keuangan lanjut. Mata kuliah akuntansi keuangan lanjut itu memberikan manfaat seperti pemahaman tentang pencatatan akuntansi bagi individu maupun sekelompok orang yang membentuk organisasi guna memenuhi standar akuntansi. Deskripsi mata kuliah akuntansi keuangan lanjut itu sendiri merupakan mata kuliah yang mencangkup tentang pengakuan, pengukuran, pencatatan, transaksi sampai dengan pelaporannya, khususnya terkait dengan persekutuan, ventura bersama atau joint venture, penjualan angsuran, barang konsinyasi, dan pembentukan cabang. Organisasi materi bab pertama kita akan membahas tentang pembentukan persekutuan, kemudian pembagian laba atau rugi persekutuan, perubahan pemilikan persekutuan, likuidasi. Likuidasi itu nanti membahas likuidasi yang bertahap dan sekaligus, joint venture, penjualan angsuran, konsinyasi, hubungan pusat dengan kantor agen dan cabang, masalah khusus dalam hubungan kantor pusat dengan kantor cabang, dan transaksi dalam mata uang asing. Pada pembentukan persekutuan dalam hal ini berhubungan dengan penggabungan usaha, bagaimana perjanjian atau kesepakatan persekutuan yang nanti akan mempengaruhi transaksi akuntansinya. Kemudian pada pembagian laba atau rugi persekutuan dalam hal ini berkaitan dengan kesepakatan yang telah disepakati mengenai pembagian laba yang didasarkan pada modal yang disetor. Perubahan pemilikan persekutuan. Dalam hal ini berkaitan dengan pergantian kepemilikan atau pengambilan hak persekutuan, misalkan sekutu baru membeli hak dari sekutu lama, transaksi akuntansinya akan dijelaskan pada bab ini. Kemudian, bab 4 adalah tentang likuidasi, jadi berkaitan dengan pembubaran persekutuan yang disebabkan karena pembubaran, misalkan perubahan kepemilikan atau sekutu
yang baru masuk atau ada sekutu lama yang keluar. Kemudian joint venture. Dalam hal ini penggabungan usaha yang dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah penjualan angsuran. Penjualan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap atau berangsur. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan volume penjualan. Untuk itu, masalah yang dihadapi terkait dengan penagihan piutang, pembayaran piutang yang tertunda akan dibahas dalam bab ini. Kemudian selanjutnya adalah konsinyasi. Konsinyasi itu sendiri adalah penitipan barang. Hal ini juga dilakukan untuk memperluas daerah pemasaran. Kemudian yang ke-8 kita akan membahas tentang hubungan pusat dengan kantor agen dan cabang. Dalam hal ini akan dibahas mengenai pencatatan akuntansi yang berbeda pada kantor pusat, kantor agen, dan kantor cabang. Dan yang terakhir adalah hubungan khusus dalam hubungan kantor pusat dengan kantor cabang dan transaksi dalam mata uang asing. Selanjutnya, metode pembelajaran yang akan dilakukan adalah kuliah klasik atau ceramah. Ini untuk menyampaikan materi pembelajaran dari dosen. Kemudian tugas ini bisa mencakup tugas individu dan tugas kelompok. Presentasi, jadi presentasi dengan keadaan yang seperti ini, kuliah online, maka presentasi akan kita ganti dengan online. Mungkin akan menggunakan beberapa aplikasi. Dan yang keempat ada diskusi kelompok misalkan pada saat pembelajaran. Dan yang terakhir adalah proposal. Ini dilakukan pada saat akhir pertemuan akuntansi keuangan lanjutan untuk UAS. Literatur yang bisa kalian gunakan ada 3 ini. Kalian juga bisa menggunakan literatur dari yang lainnya. Kemudian mekanisme penilaian. Item penilaian yang dinilai adalah ujian tengah semester, bobotnya 30%, ujian akhir semester 30%, partisipasi individu yang berupa kehadiran, keaktifan di kelas, kuis, dan tugas individu itu bobotnya 50%, kemudian tugas kelompok 10%, outline proposal 15%. Standar penilaiannya dari nilai A itu 85 sampai 100, nilai B 70 sampai 84. Untuk memperoleh nilai C, nilainya adalah 51 sampai 69. D nilainya 46 sampai 50 dan E dari 0 sampai 45. Saya berharap untuk akuntansi keuangan lanjutan karena 3 SKS jadi minimal C. Ketentuan lain yang harus dipenuhi mahasiswa yang pertama adalah kehadiran kuliah minimal 75%. Karena ini online, saya berharap salah satu siswa atau kalau ada ketua kelas akan merekap absen pada akhir pembelajaran. Kemudian 2, tugas dikumpulkan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Adalah kesepakatan dari dosen dan mahasiswa. Jika tugas dikumpulkan di luar dari kesepakatan, maka tugas tidak bisa saya terima. Kemudian kuis dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 semester. Untuk itu, saya mengingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk menyimak dengan seksama dan belajar sebelum pertemuan, sehingga kalau ada kuis dadakan, kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Kemudian yang keempat, presentasi disesuaikan dengan topik dalam tugas. Kelima, tugas akhir membuat proposal penelitian dengan mengacu pada sekurang-kurangnya 3 jurnal internasional dan dikumpulkan pada saat UAS. Jadi di sini proposal penelitian bisa tentang studi kasus tertentu dan dikaitkan dengan teori-teori yang ada di akuntansi keuangan lanjutan, khususnya tentang pencatatan akuntansinya. Kemudian tadi dikaitkan dengan 3 jurnal internasional. Yang keenam, nilai komponen item penilaian tidak boleh kurang dari 51.
berarti minimal C. Mahasiswa yang belum berhasil memperoleh minimum 51 dapat mengajukan penilaian ulang dengan ketentuan pelaksanaan ditentukan oleh dosen dan tidak melanggar etika akademik. Etika akademik itu, pelanggaran etika akademik diantaranya adalah melakukan plagiat atau kegiatan sejenis lainnya atau copy paste dari Google atau melakukan kecurangan, menyontek pada saat ujian atau mengerjakan tugas. Ketiga, tidak hadir kuliah tanpa izin karena sakit. Sakit tidak disertai dengan surat keterangan sakit dari dokter atau melakukan tugas kampus tanpa menyertakan surat tugas dari kampus atau sebab lain yang tidak dapat diterima. Keempat, tidak hadir tetapi mengisi daftar hadir dengan bantuan orang lain atau titip TA. Kelima, pelanggaran lain sesuai ketentuan yang berlaku, misalkan ke kampus memakai kaos ataupun sandal. Demikian tentang kontrak perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.